Hai teman-teman, apa kabar nih? Selamat pagi, selamat datang di podcast Rumah Cerita, di mana podcast Rumah Cerita ini selalu menghadirkan bintang tamu yang spesial dengan cerita-ceritanya yang menarik dan juga tentunya orangnya berbakat nih. Oke, saya Khairatun Nafiah bakal nemenin waktu luang kalian untuk bercerita sedikit tentang sekolah OSIS sekolah bersama bintang tamu spesial yaitu Kak Alfa Lucia. Oke, Kak Alfa, silakan perkenalan diri dulu nih. Halo teman-teman, saya Alfa Lucia Kamila. Saya adalah ketua OSIS selama di SMK Miftahul Ulum ini, teman-teman. Oke, Kak Alfa, di sini kita akan sedikit menanyai kok bisa Kak Alfa jadi ketua OSIS terus pengalamannya gitu. Siap ya? Oke. Ya. Oke, kok Kak Alfa bisa jadi ketua OSIS itu mengajukan diri atau diajukan teman atau ditunjuk? Ditunjuk dari wali kelas. Kok bisa? Kok bisa waktu itu ditunjuk? Ya, mungkin pandangan wali kelas itu kiranya saya bisa kali jadi ketua OSIS. Berarti Kak Alfa jadi ketua OSIS ini bukan dari keinginan sendiri. Bukan, saya itu dipilih itu pilihan dari wali kelas saya. Tapi nyatanya sekarang berhasil ya, lolos ya, satu Alhamdulillah, periode. walaupun dengan kembang kempis ngerjain segalanya. Berarti dulu pernah ngeluh, gimana ya kok aku bisa sih dijadiin ketua OSIS padahal tuh aku tuh gini, pernah ya? Ya pernah, saya itu dipilih itu dari SMP loh Kak Navia. Oh, dari SMP dulu udah jadi ketua Ya, OSIS? itu juga dipilih, bukan dari kemauan saya sendiri. Iya, tapi berhasil semua ya berarti. Ya, alhamdulillah. Dua ya sekolah Walaupun, jadi ketua OSIS. ya bukan terpaksa sih namanya juga itu kan mengemban amanah juga kan harus dengan ikhlas, dengan hati nurani yang begitu ikhlas untuk sekolah sendiri kan. Iya. Oke, untuk pertanyaan poin pertama, Kak Alfa, gimana nih pengalaman selama menjadi ketua OSIS? Pernah melakukan kegiatan apa aja sih yang membantu kegiatan sekolah? Gitu. Oke, di sekolah ada program namanya itu program kerja OSIS. Iya. Nah, di dalam program kerja OSIS itu ada ya seperti kalau di sekolahan ini SMK Miftahul Ulum, Iya. ada OSIS menyapa. Jadi setiap pagi ada OSIS 3 itu di depan gerbang yang bertugas untuk menyapa siswa, entah itu menyapa guru. Nah, itu. Untuk yang kedua itu pentam, jaga pentam. Pentam apa itu, Kak? Penerima tamu. Oh. Nah, itu nanti di depan TU ada 2 orang yang bertugas tiap ada tamu itu diterima. Mungkin ditanyakan mau ketemu dengan siapa atau dengan keperluan apa. Nanti itu ada buku pentam sendiri penerima tamu nanti ditulis. Nah, berarti itu di jam pelajaran? Ya. Berarti dua siswa itu nggak ikut pelajaran? Ya, izin dulu. Itu pembagiannya itu dari OSIS sendiri apa semua siswa ikut? Semua siswa ikut. Yang bagi tapi OSIS gitu? Ya, enggak dibagi dari OSISnya, itu terserah dari kelasnya. Untuk hari ini pergantian siapa, misal dari urut bangku lah. Ini dulu, nanti ini dulu gitu. Per kelas gitu. Ya. Berarti setiap hari, misal hari Senin kelas 10 gitu. Ya. Hari Selasa kelas 11 gitu. Iya, nanti ada bagiannya sendiri. Nah, nanti ada juga dari penerima tamu itu mencatat setiap siswa yang keluar atau izin ke pondok atau izin mengambil uang, itu nanti ada catatannya tersendiri. Nanti misal dia itu keluar keperluan apa dicatat, keperluannya dari jam berapa sampai jam berapa, nanti dikasih waktu. Misal keperluan mengambil uang di pondok dikasih waktu 5 menit. Jadinya nanti siswa itu disiplin. Berarti kalau keluar masuk itu selalu ada catatan ya dari Ya. ketua OSIS, dari pengurus OSIS juga. Iya. Kalau pengurus OSISnya itu pernah nggak kayak kalau ada kegiatan tuh malah berantem gitu, cara ngatasinya gimana? Ya. Kan mesti kan ada kayak gimana ya, beda pemikiran, terus akhirnya kayak mah aku mau ngene ngene wae kok ngono loh. Gimana tuh cara ngatasinya gitu loh? Dalam organisasi itu pasti ada sebuah problem. Nah, apalagi di SMK sini itu OSISnya terbagi antara putra sama putri. Berarti putra sama putri itu beda ya? Ya, beda. Jadi nantinya itu idenya itu akan saling tukar menukar. Ya, dengan dengan cara menyelesaikannya itu ya harus diomongin dengan secara baik-baik. Tidak dengan
mereka kasar kita ikut kasar, nanti malah batu ketemu batu, jadinya kan makin keras. Iya. Berarti aslinya tuh pernah ya kayak pengurus putra sama pengurus OSIS putri itu berantem, itu kan pasti pernah ya? Iya, sering. Kalau acara OSIS di SMK Miftahul Ulum ini, acara yang paling besar itu apa? Yang diadakan oleh OSIS? Wisuda itu. Wisuda kelas 12. Ya. Oh. Itu OSISnya kerjanya apa aja? Mengatur apa aja gitu? Ya seperti mendekor, terus ngatur konsumsi, ngatur perlengkapan, terus ada penerima tamu juga, mengatur keamanan saat wisuda itu juga. Juga ada yang kayak pentas seni gitu, juga Iya. perwakilan dari OSIS. Iya. Mesti Kak Alfa yang tampil. Waktu itu tampil apa Kak? Pernah tampil apa aja selama menjadi ketua OSIS? Selama jadi ketua OSIS sama selama saya di SMK ini, untuk tahun pertama kelas 10 itu saya tampil menari Jawa gitu. Di acara wisuda? Iya, itu kelas 10. Kak Alfa jadi tim inti atau jadi pemimpin atau pemain biasa? Ya pemain biasa itu, tapi saya barisnya paling di depan. Berdua sih sama teman saya. Itu ditunjuk sama gurunya atau kita ketua OSIS sendiri yang mengusulkan, Pak bisa nggak kalau anggota OSIS itu menari gitu, atau emang jatahnya tugas OSIS atau gimana? Itu ditunjuk. Ya, Pemainnya ditunjuk. juga ditunjuk. Iya. Ditunjuk sih, dari sekelasnya itu juga nunjuk, misalnya Mbak Alfa gini, terus siapa lagi ikut nari gitu. Nanti diseleksi siapa yang bagus dan siapa yang nanti yang pantas ditampilkan saat wisuda. Oh, kalau ketua OSIS itu kan penanggung jawab semua kegiatan ya Kak ya. Pernah nggak Kak Alfa itu kalau semisal ngusulin sebuah kegiatan tapi dari pembina itu ditolak karena nggak bisa, kalau kayak gini nanti menyusahkan, ini juga tidak begitu berguna di sekolah gitu, pernah nggak? Kalau intinya tuh Kak Alfa pernah ingin mengadakan kegiatan tapi pernah nggak ditolak gitu? Ya pernah. Apa itu? Ya ini kecil sih, hanya kelas meeting. Oh, kelas meeting Ya, lomba-lomba ya, gitu. gitu. Kadang ada yang ditolak, seperti lomba kelas meeting kan lomba-lomba seperti itu. Ya saya sudah berusaha mengusulkan, tapi nyatanya pembina kok tidak bisa meng-ACC, ya sudah, saya sebagai bawahannya ya harus saya yang menerima. Pernah nggak kalau mau matur atau mau bilang laporan gitu takut kalau salah, takut kalau nanti dimarahin gitu? Ya itu pasti. Pasti Berarti merasakan semua takut. laporan itu yang melaporkan itu Kak Alfa kepada pembina? Saya dengan sekretaris saya tentunya. Sekretaris, berarti itu sak partner Ya, gitu ya? sekretaris kan yang itu yang membuat, sedangkan saya yang menerima laporan. Lah nanti kalau laporan itu sudah jadi, sekretaris laporan dengan saya dulu, baru dengan pembina, habis itu langsung ke kepala sekolah. Kalau untuk kegiatan waktu Kakak masih jadi ketua OSIS itu kegiatan apa saja yang pernah dilakuin tahun OSIS kemarin? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, ada jaga gerbang, jaga penerima tamu, terus itu ada go green. Go green, Iya. penghijauan gitu. Ya, penghijauan kayak membuat taman di area sekolah yang tanahnya itu masih kosong. Nah, kita isi dengan tanaman-tanaman yang agar membuat sekolah itu tampak hijau. Itu usulan dari Kak Alfa sendiri atau dari teman-teman OSIS lainnya sih? Itu dari bidang yang bertanggung jawab atas penghijauan sekolah. Terus matur ke Kak Alfa. Iya. Kak Alfa ngusulin ke atasan pembina. Terus langsung ke kepala sekolah. Dan alhamdulillahnya itu juga di ACC. Lancar sampai sekarang masih berjalan itu. Alhamdulillah masih berjalan. Terus kalau dana-dananya itu yang ngatur bendahara OSIS atau Kak Alfa atau yang penanggung jawab tugasnya tadi? Dari Go Green ini yang mendanakan itu dari bendahara sekolah. Tapi untuk kelas meeting atau apa gitu nanti kita ambil dari bendahara OSIS. Kalau untuk Go Green itu yang menanam-nanam ya? Ya. Itu dari bidangnya sendiri atau semua OSIS atau semua masyarakat sekolah itu ikut menanam? Dari koornya itu yang sebagai penanggung jawab penghijauan. Nah, nanti OSIS yang lain ikut membantu. Gitu tekniknya agar kita itu OSIS organisasi berjalan dengan satu, solidaritas. Iya, bersama ya Kak ya. Ya. Ini kan Kak Alfa kan di pondok. Kak Alfa di pondok kan juga jadi pengurus ya. Di sekolah tahu? jadi
Di sekolah jadi pengurus, jadi ketua OSIS, terus di pondok juga jadi pengurus. Pernah nggak itu ada kayak satu kegiatan itu tabrakan gitu jadwalnya? Pernah nggak? Alhamdulillah nggak ada. Di SMK kan OSIS itu kan pagi sampai siang lah. Lah kalau di blog itu kan saya sebagai pengurus blog, hanya pengurus blog biasa, ngatur-ngatur ya biasalah. Nah untuk pengurus blog saya kesampingkan, bisa malam bisa sore, kan ada 2 waktu, siang dan malam. Nah itu bisa dibagi. Pernah nggak kalau gini misal, wah aku baru inget nih ada tugas dari blog, tak garap OSIS lah, tak garap bareng pecah OSIS lah gitu, pernah nggak? Ya pernah, saya minta bantuan dari OSIS gitu. Oh berarti didukung? Ya didukung, alhamdulillah. Kalau dari bendahara blog, ya bendahara blog itu pernah mikir kayak gini nggak? Aduh gimana nih, keberatan banget di sekolah punya tanggung jawab sendiri, di blog punya tanggung jawab sendiri gitu. Pernah nggak kalau mau mengundurkan diri aja dari bendahara blog, fokus ke sekolah aja gitu? Ya selalu, setiap hari saya selalu mikir mengundurkan diri. Tapi bagi saya itu sebuah amanah. Diembani sebuah amanah itu jangan jadikan beban sih Kak Nafia. Berarti Kak Alfa ini selalu siap berada di dua lembaga dan sama-sama jadi orang penting. Siap kayak pemikirannya tuh gimana ya? Kalau di sini ya mikir ini, kalau sana mikir sana. Jadi kita gak bisa santai-santai. Bertanggung jawab dalam 2 lembaga. Aslinya sih ya kayak ngerasa keberatan, tapi namanya juga tugas, ya udah dijalankan dengan sejalannya. Nanti akhirnya gimana ya udah. Kalau sama OSIS sendiri pernah nggak sih kayak gimana ya, nggak suka sama anggotanya karena nggak jalan atau egois, dikasih tahu, dikasih peringatan malah dia tuh marah? Ada nggak orang kayak gitu? Pasti ada, dalam organisasi orang kayak gitu pasti ada Kak Nafia. Cara ngatasinya gimana? Kalau saya sendiri nih ya pribadi, dengan orang seperti itu ayolah kita berjalan bersama. Kita dekati orang-orang tersebut, kita baikin, kita halusin, jangan dikasarin. Nah kita omongin baik-baik dia agar hatinya itu luluh. Nah begitu caranya mendekatkan dengan orang-orang yang kalau diberitahu itu selalu membantah, selalu seenaknya sendiri. Berarti ada ya kayak gitu ya? Iya ada. Untuk ini kan kemarin baru ada reformasi pengurus OSIS nih. Untuk Kak Alfa sendiri ada nggak sih kalau dari adik kelas itu yang ingin kayak dikeluarkan aja lah ini gitu, soalnya dia tuh nggak jalan tahun kemarin, jadi tahun ini nggak usah dimasukin OSIS lagi gitu, ada? Sepengetahuan saya nih ya belum ada. Alhamdulillah OSIS dari adik-adik kelas itu dipilih kemarin itu alhamdulillahnya manut-manut. Berarti kalau kelas 10 itu udah ikut OSIS, kelas 11 juga lanjut? Iya lanjut, nggak naik pangkat apa tapi gitu? tergantung sih, kan ini saya sudah kelas 12. Nah masa periode yang akan datang itu nanti diambil alih oleh adik kelas saya kelas 11. Jadi yang berhak menentukan antara adik kelas ini yang baik untuk jadikan OSIS lagi, mana yang tidak itu dari kelas OSIS kelas 11 tersebut. Berarti kalau udah reformasi, udah pencoblosan ketua OSIS itu yang baru, yang lama udah los, udah nggak mikirin OSIS lagi ya? Iya. Kan kemarin nunggu pelantikan. Oh berarti ini udah pencoblosan, tinggal nunggu pelantikan. Iya. Untuk acara kemarin reformasi gimana nih perasaannya? Suka nggak? Wah demisioner akhirnya lepas tanggung jawab, atau malah sedih udah nggak bisa ngabdi sama sekolah? Ya campur jadi satu sih, antara susah sama sedih. Senangnya itu wah beban aku udah berkurang gitu. Udah berkurang satu, terlepas satu persatu. Tapi ya sedihnya itu aduh aku bakal ninggalin kenangan-kenangan selama jadi OSIS. Karena kan SMK ini bisa dibilang adalah akhir dari momen-momen masa muda yang sangat menyenangkan lah pokoknya. Ini ada kepinginan nggak dari Kak Alfa, anggota OSIS yang lama yang periode kemarin diadakan piknik yuk kayak gitu? Biar kan udah lepas tanggung jawab ya, ini akhirnya kita tuh kayak seneng-seneng bareng gitu. Kemarin udah bekerja bareng, sekarang seneng-seneng bareng gitu. Ada nggak niatan mau adakan piknik? Ini masih usulan. Kemarin sudah diusulkan ke pembina. Misalnya nanti kalau liburan OSIS lama itu liburan bareng gitu gimana Pak? Ngono. Ya kalau bisa ya bisa, tinggal nunggu waktu yang tepat aja.
Ya berarti udah ada usulan ya Kak ya. Iya. Kalau sama pembina itu pernah nggak adu pemikiran gitu? Kalau saya kan asli orangnya kalem ya kan Afia ya. Iya. Berarti kalau semisal dari pembina bilang apa tapi padahal kita nggak senang, ya udah jalanin aja Iya. gitu. Karena perintahnya gitu ya. Kita Untuk yang manut. ketua OSIS baru apa nih pesan-pesannya? Untuk ketua OSIS baru, Iya. pesannya ya jadi lebih baik dari tahun kemarin lah tentunya. Untuk bisa berpemikiran lebih bijak, bisa mengatur anggotanya, juga bisa berpikir lebih jernih lah untuk mengembangkan sebuah program kerja yang ada di SMK agar SMK ini menjadi lebih baik. Ya, amin amin. Untuk program kemarin itu kayak ekstrakurikulernya itu ada apa aja sih? Ada drum band, Iya. kemudian ada seni musik, ada rebana, ada volley, ada pramuka juga. Itu Kak Alfa ikut semua itu semua. Untuk volley enggak, saya ikutnya cuman di rebana sama drum band. Pernah nggak kayak Kak Alfa itu tampil di mana gitu sebagai ketua OSIS, ini Alfa harus tampil gitu, ikut kegiatan apa gitu? Di SMK ini belum mengusulkan tentang lomba-lomba yang di atas namakan OSIS. Saya belum pernah ikut. Pernah ikut apa aja, kegiatan apa aja Di sini iya? ya seperti kalau wisuda itu ikut di rebana, pembukaan acara, pra acara itu jadi rebana. Oh iya iya, dengar-dengar kan Kak Alfa kan ini orangnya berbakat ya, bisa Kak Alfa juga. Ngomong-ngomong nih denger-dengernya jadi siapa ya? Ya tadi denger. tadi sebelum saya mewawancarai kakak, saya sudah kayak korek-korek nih informasi Kak Alfa ini orangnya gimana sih, pernah apa aja gitu. Terus saya juga tahu Kak Alfa ini juga anggota pencak silat ya di pondok ya. Terus pengurus blog saya juga tahu. Terus dengar-dengar Kak Alfa juga dulu pernah waktu kelas 10 itu keseling sekolahnya, waktu pagi sekolah SMK pulangnya jam setengah 2, jam setengah 2 lanjut salaf, sekolah salaf sore. Kok bisa Kak 2 sekolah? Iya, itu saya kan mondok pertama gitu Kak. Pertama itu saya mondok hanya salaf murni. Berarti niatnya dari rumah itu sekolah salaf. Nah, terus dengan seiring berjalannya waktu saya lihat anak-anak SMK sekolah menyenangkan sekali. Nah, terus saya bilang ke bapak saya, untuk tahun depan saya sekolah ya Pak gitu. Terus bapak bilang ya nunggu tahun depan aja gimana nanti. Terus tahun depan berlalu gitu, terus saya didaftarin di SMK. Itu yang daftarin itu dulur saya yang ada di sini. Terus saya daftar di SMK. Nah, berarti dapat dukungan ya dari orang tua ya buat iya, pindah ke SMK. Iya, dapat dukungan. Terus saya dikasih pilihan, kamu mau SMK doang atau sama salafnya lanjut gitu. Terus disaranin, kalau saran saya mending kamu salafnya dilanjut, soalnya eman gitu katanya Mbak. Terus saya di situ SMK sama salaf saya lakuin dua lembaga saya jalanin secara bersama. Itu pernah pusing nggak kayak udah keluar satu aja, ikut yang SMK aja, salafnya nggak usah, capek gitu? Iya, pernah saya nangis sampai telepon sama bapak saya itu ya salafnya keluar aja, Alfa capek Pak gitu. Terus bapak saya, lah kenapa kok capek? Ya capek, pulang sekolah lagi sampai sore gitu. Terus bapak bilang, disemangatin sama bapak saya, ya semangat tondo sekolah cari ilmu kok mosok kesel ngono. Terus ya Allah Pak, tapi wis kesel, aku bilang gitu. Tapi ya terus disemangatin sama orang tua, dan alhamdulillah akhirnya sampai ke titik terakhir. Tapi itu salafnya lulus ya? Iya, lulus alhamdulillah. Berarti Kak Alfa itu kelas 10 SMK, salafnya kelas berapa itu? Salafnya kelas 3 wusta. Kalau di formal itu ya sebanding dengan 3 SMP. Tapi itu kan madrasah. Oh iya Kak, saya tuh juga pernah tahu loh, ada orang yang ngomong gini, Kak Alfa itu asetnya pondok loh, dia tuh bisa segalanya. Curiga saya yang bilang denger ini berarti namatin saya setiap hari. Iya, soalnya tuh Kak Alfa di setiap acara itu selalu ikut, entah itu jadi pentas seninya, pembawa acaranya. Terus denger lagi Kak Alfa itu sekolah SMK sama sekolah salaf itu katanya
suatu yang gimana ya, orang yang hebat gitu loh Kak, bisa lakuin semua hal. Berarti intinya tuh Kak Alfa tuh multi talenta. Pernah nggak dengar kayak gitu? Wah Kak Alfa hebat ya, bisa bisa semuanya, bisa ngehandle semuanya, pengurus OSIS, pengurus blog, terus SMK, terus juga suaranya salaf gitu. Pernah dengar nggak omongan kayak gitu? Iya pernah, tapi saya tepis lah. Saya itu mikir gini, saya itu orangnya biasa ya Mbak aslinya. Berarti Kak Alfa nggak suka ya kalau dibilang? Nggak suka. Soalnya itu kayak jauh itu dari saya. Saya itu selalu kalau ada tampilan itu dipilih, bukan saya yang mengajukan. Tapi Kak Alfa mau? Ya namanya juga dipilih, masa Iya, amanah. ditolak? Saya kalau dipilih ya anggere manut-manut wae lah. Selama itu saya bisa, pasti saya mampu, saya lakuin dan bisa saya. Bisanya itu bakat apa aja sih yang dimiliki Kak Alfa ya untuk dipentas senikan? Saya itu pernah dipilih itu buat nyanyi, nari. Oh, Kak Alfa bisa nyanyi. Pernah nyanyi? Juga pernah. Pas Kibra pernah. Iya. Waktu 17 Agustus Iya. gitu upacara. Berarti itu dari SMK ya Kak ya? Iya. Itu upacara 17 Agustus anak SMK saja apa sama yayasan pondok? Satu yayasan itu, semua ikut. Semua ikut di acara 17-an upacara tersebut. Kak Alfa itu jadi paskibra, jadi pembawa bendera atau pengibar atau Pengibar tengah saya. Oh, bagian tengah. Iya. Oh, itu latihannya berapa lama itu Kak? Sekitar 1 bulan. Berarti waktu latihan paskibra itu nggak ikut pelajaran ya? Enggak, ditinggal. Selama sebulan? Tapi ikut pagi sampai istirahat pertama itu ikut. Selama 2 minggu pertama latihannya itu pulang sekolah. Iya. Lah terus 2 minggu kedua latihannya setelah istirahat pertama. Pernah nggak kayak capek banget, nggak usah ikut paskibra, tapi di sisi lain jadi paskibra itu kita jadinya bangga, tapi kita juga capek gitu. Kalau saya untuk paskibra itu saya lebih minat. Oh, Seneng gitu loh. Cita-cita saya bisa menjadi paskibra di Istana Merdeka dengan berupacara bareng Pak Joko Widodo. Iya, Pak Presiden. Iya. Untuk Kak Alfa ini pernah nggak kayak mikir nggak usah sekolah capek, soalnya beban sana beban sini beban, jadi semua itu mikirnya tuh campur. Ya ada. Tapi kalau saat saya di sekolah ya mikirlah senangnya di sekolah gini dulu, senang-senang dulu di sekolah. Saat nanti di pondok ya mikir di pondok, jadinya biar nggak jadi satu, nggak budrek gitu. Berarti Kak Alfa itu di sisi lain sebagai anak sekolah, di sini juga jadi anak pondok. Di pondok punya tanggungan, di sekolah juga punya tanggungan. Iya. Hebat. Bakat apa aja sih yang Kak Alfa punya? Bakat. Iya. Setahu Kakak, kegiatan apa yang Kakak sukai dan itu tuh selalu jadi pusat perhatian. Wah, Kak Alfa hebat ya di bidang ini gitu. Kan namanya bakat. Kak Alfa ikut apa aja sih? Kalau saya sih sukanya menyanyi. Oh, Kak Alfa menyanyi. Oh ya, ini kan PKL kan kemarin Kak Alfa kontennya kan menyanyi. Itu prosesnya lama nggak syutingnya? Syutingnya itu nggak lama. Memerlukan waktu yang cukup. Sehari jadi? Sama anggota timnya itu berapa kelompok? Satu berapa kelompok orang? 5 orang. Oh ya Kak, kemarin kan ada reformasi OSIS nih ya. Untuk itu apa kandidatnya yang milih Kak Alfa, pengurus OSIS selama atau guru kelasnya atau dari pembina OSISnya? Setahu saya di SMK Miftahul ini kandidat calon ketua OSIS itu dari wali kelasnya Kak. Dari wali kelasnya, berarti setiap kelas kayak ngusulin beberapa nama nanti dijadiin kandidat Ya, gitu. yang menurutnya bisa itu siapa ya nanti itu yang terpilih. Proses pencoblosannya itu gimana sih? Proses pencoblosannya Iya, waktu pagi itu acaranya apel dulu apa gimana? pagi itu kita reformasi di atas dulu. Di atas Kayak itu ada acara pembukaan, oh, terus acara itu laporan pertanggungjawaban OSIS lama. Lah itu habis itu acara selesai di atas gedung lantai 2. Iya. Nah, nanti kita turun ke lapangan buat Itu pencoblosan. dihadiri waktu reformasi pelaporan tanggung jawaban OSIS lama itu dihadiri semua guru serta siswanya atau siswanya aja di sekolah? Semua guru bahkan TU juga.
Diundang berarti. Iya, diundang. Itu yang ngurus waktu reformasi itu pengurus lama atau pengurus baru? Pengurus lama sama pengurus baru, jadi satu. Kak Alfa juga? Saya di situ sebagai pembina. Apa itu pembina? Apa Pembina aja? itu ya untuk ngurusi semuanya, untuk mengkoordinator. Koordinator acara reformasi itu. Ya, terus lanjut Kak. Reformasinya Terus tadi. kita nanti turun ke bawah untuk pencoblosan. Bawah itu ke lapangan. Iya, ke lapangan maksudnya. Ke lapangan nanti kita pencoblosan, habis itu kita ada pengesahan. Pengesahan itu pemungutan suara. Nanti kita hitung suara siapa yang paling terbanyak, dialah yang terpilih. Gitu. Untuk acara itu apa aja? Ada acara apa aja? Cuma reformasi atau ada pentas seni lainnya? Ya reformasi, ya ada pentas nilai. Untuk Kak Alfa nih, atas acara kemarin itu gimana kesan-kesannya? Wah, bangga banget bisa ngadain acara kayak gini. Reformasi. Ya, bisa undang semua guru gitu. Kalau saya sendiri sih ya pasti seneng. Senengnya itu Habis reformasinya ya, udah lepas tanggung jawab Iya. itu seneng. ya seneng, sebuah kebanggaan pada diri sendiri selama bisa jadi amanah dalam SMK ini, bisa menjadi siswa yang ditunjuk untuk menjalankan sebuah tugas yang menurut saya ketua OSIS itu kan nggak mudah ya Kak Nafi. Iya. Ya, itu adalah jabatan yang dipercaya dalam SMK. Selalu jadi panutan. Iyalah, maka dari itu selama reformasi kemarin selesai, itu adalah sebuah wah, di hati saya itu alhamdulillah gitu. Bisa lancar Iya. satu periode. Waktu jadi pengurus OSIS, jadi ketua OSIS itu ada nggak? Iya, aku pengen kayak ingin menghilangkan kegiatan ini soalnya sangat mengganggu. Ini nggak ada yang peminatnya juga. Ada nggak kegiatan yang ingin dihapus? Kegiatan nggak ada sih, karena semua di kegiatan di SMK ini berjalan dengan lancar-lancar aja. Iya, itu yang jalanin itu pengurus OSIS atau gurunya atau gimana? Dari OSIS juga ada, siswa lain juga ada. Gitu kan saling gimana? Saling berkolaborasi. Bersama-sama Iya. ya Kak ya. Jadi pesan-pesannya apa nih Kak untuk OSIS? Untuk OSIS, jadilah lebih baik lagi. Untuk yang buruk ditinggal, yang baik monggo dilakukan. Untuk anggota-anggota kakak yang kemarin yang satu periode tugasnya bareng-bareng, mau ngucapin apa nih? Terima kasih atau gimana suka dukanya? Ya, terima kasih untuk OSIS satu angkatan dengan saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas susah sedihnya kita bersama. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Selalu diberi jalan yang mudah oleh Allah, dan semoga kita sukses ke depannya. Ya, semoga setelah ini Kak Alfa dari menjadi ketua OSIS kemarin bisa jadi tambah pengalaman ya Kak ya untuk kedepannya ya. Oke, untuk Kak Alfa terima kasih sudah mau diwawancarai, sudah mau bercerita tentang pengalaman OSISnya, pengalaman di pondok dan juga kesibukan Kak Alfa selama menjadi ketua OSIS dan juga pengurus pondok. Oke Kak Alfa, terima kasih. Dan pemirsa dan juga teman-teman, terima kasih telah menonton Rumah Cerita. Itu tadi sedikit cerita dengan Kak Alfa mengenai OSISnya. Dan untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian dapat mengetahui cerita terbaru dari Rumah Cerita. Sekian untuk podcast hari ini. Saya Nafia dan juga Kak Alfa Lucia Kamila pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.